sesama umat muslim saya bersyukur alhamdulillah ya, artinya kan ada satu perubahan yang menuju mengikuti aturan agama Islam. Memang terakhir saya melihat hijrahnya Mas Didi itu juga cukup kental ya, kental. Kadang komunikasi atau ngobrol sama saya juga tentang agama gitu ya. Kadang saya kalau lagi posting soal agama dia langsung komunikasi sama saya. Ya intinya ya pasti ikut senang lah, ikut bahagia dan mendukung. Namun demikian kita ini semua sahabat-sahabatnya tahu lah bahwa Mas Didi itu mau sedekat apapun kita dengan Mas Didi tidak pernah bisa membaca pikirannya, betul? Jadi apa yang kita lihat ya mudah-mudahan saja itu semuanya menjadi suatu kebahagiaan dan kebaikan untuk kedua belah pihak. Bang, tapi di postingan Bang Sunan sendiri, postingan Kak Cita gitu ya sama Mas Didi, sempat kaget juga ya Bang Sunan, wah apa nih bro, gue nggak diundang gitu. Dari awal, dari postingannya Mas Didi awal, yang mereka bermesraan itu, saya sudah berkomentar, saya bilang, saya tunggu undangan. Ya lagi-lagi saya bilang, Mas Didi itu nggak bisa ditebak, orangnya nggak bisa ditebak. Kita teman-teman dekatnya udah tahu lah dari kecil. Nah, di postingan yang tadi Kak Cita hijrah itu, dia juga berterima kasih sama Kak Didi yang selaku pasangannya gitu sudah membawa Cita ke arah yang lebih baik gitu. Mungkin seperti apa sih waktu Didi hijrah sendiri gitu, Bang Sunan? Iya, yang pasti apa ya? Ada. Saya kan teman-teman istilahnya teman zaman remajanya tuh kita betul-betul bareng ya, bareng jalan kemana-mana bareng, nemenin Mas Didi DJ di sana di sini, terus balap-balapan mobil apa semua. Artinya ya memang hijrahnya dia saat ini memang bisa dikatakan ada perubahan. Terus olahraganya juga, terutama nih olahraganya juga giat sekali ya. Artinya dia betul-betul Mas Didi ini ingin melakukan perubahan dalam hidupnya, perubahan yaitu tadi olahraga ya, konsisten olahraganya, terus lalu juga hijrahnya, ngomongnya juga sekarang kan lebih kalem gitu. Kadang saya yang dinasihatin sama dia, Mas Sunan gitu. Jadi artinya ya saya melihat perubahan teman-teman kecil saya ini ke arah yang insya Allah jauh lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Tapi senang juga nggak sih, artinya Didi juga bisa membawa seseorang ke arah yang lebih baik juga? Oh iya pasti gitu. dong, pasti. Itu artinya gini, ketika kita sudah merubah diri dan kita bisa mengajak orang ikut juga dalam satu ajakan kebaikan, itu kan luar biasa. Salut saya salut. Nah, soal yang cincin, mungkin kan Cita-Cita sudah berani memposting gitu, di jarinya sudah ada cincin gitu. Sempet cerita nggak sih ke Bang Sunan gitu makna cincin tersebut gitu? Apakah memang sudah meminang atau seperti apa? Ini yang gitu? saya bingung sama Mas Didi ya. Ini yang kita semua suka bingung. Jadi ya betul-betul untuk hal-hal yang seperti ini kita speechless, nggak bisa no comment. Tapi sempat dikenalin kah atau ada cerita waktu itu Bang? Apa sudah mencium kedekatan mereka berdua atau gimana sih? Ya awalnya sih kalau saya berpikirnya ya biasa, mungkin mau collab ya dalam satu kegiatan seninya mereka gitu kan. Mas Didi kan orang seni, kita juga orang orang seni gitu. Saya pikir hanya kedekatan terkait dengan hubungan adanya kesenian gitu. Tapi menurut Mas Bambang ternyata ada sesuatu yang gimana Mas? Ya intinya kita semua, kalau Mas Didi berbahagia, kita semua berbahagia. Itu saya udah ngomong yang itu. Bukan yang itu. Iya. Apa rahasianya? Rahasianya apa? Pertanyaannya. Ya, jadi perihal ikatan itu sudah pasti Mas Didi memang sangat pilih-pilih orang, sangat pilih, dan feelingnya sangat kuat. Kalau itu orang kurang baik, dia buru-buru lepas. Ada contoh-contohnya sebenarnya kayak gitu.
Namun untuk yang hari ini kayaknya beliau benar-benar pas dalam pilihannya, karena tadi sama-sama seniman, sama-sama mencintai Indonesia, lalu juga Mas Didi kan juga seorang politisi yang handal seperti itu. Jadi pas lah untuk popularitasnya. Sejak kapan sih Mas mungkin hubungan mereka Mungkin sendiri sudah gitu? sempat cerita nggak sih PDKT-nya berapa lama ke Ya Cita sebenarnya sendiri? sih kalau 5-6 bulan ada itu. Ada ya. Ada 5-6 bulan ada. Itu PDKT-nya ya Bang? Iya, ada. Awal mulanya mungkin Ah. gimana sih? Kembali ke Mas Sunan dulu. Mas Sunan dulu. Kak Didi sendiri yang maksudnya memberanikan diri untuk say hello ke Cita atau gimana gitu Bang? Ya kan bisa dilihat mengenai mengenai hubungannya itu kan, beliau kan orang terpandang. Biar bagaimanapun juga semuanya harus soft, artinya yakin nggak ini pasangannya gitu. Tapi setelah beliau merasa yakin ya beliau kan posting, Baru berani publikasi. memberanikan publikasi. Jadi kan Itunya Mas Didi gitu. katanya Mas Didi itu kalau pilih pasangan pastinya nggak sembarang ya. Iya. Nah, emang kriteria Mas Didi itu kalau cari pasangan yang kayak gimana sih? Apakah Cita ini termasuk dalam kriterianya atau seperti Itu apa? yang susah dijawab karena satu sama lain kalau kita melihat ya pasangan-pasangan Mas Didi sebelumnya itu pasti beda-beda tampilan fisik, beda karakternya, beda sosoknya ya. Jadi kalau saya bilang bicara tipenya itu ya kita Universal. teman-temannya juga susah ngomong. Universal ya, banyak ya. Tapi yang pasti Mas Didi menyukai keindahan dan menyukai kesenian. Nah, dia biasanya akan lebih nyambung ketika calonnya atau pasangannya itu bisa ngeblend ya dalam hal kesenian atau musik. Artinya ada kesamaan ya Yes. dari Didi dan Cita sendiri. Ya, Mas Didi itu musik banget, nggak bisa lepas dia dari musik. Nah, Bang Sunan, waktu dia posting foto cincin itu, Bang Sunan sendiri memberikan support seperti apa sih? Apakah langsung japri? Saya atau tuh udah berapa memberikan kali reaksi? ngejapri dia, cuma balik lagi saya bilang Mas Didi tuh bisa kita telepon sekali kering ngangkat, bisa juga 2-3 hari nggak ngangkat. Betul. Benar Mas? Bisa ditebak. Tapi paling enak kalau Mas Didi bukan telepon, datang ke rumahnya dia. Mau dia lagi ngapain kita tungguin pasti ketemu. Gitu. Tapi sempat memberikan ucapan juga nggak sih kayak Iya selamat dong, iya atau dong. Saya bilang, gimana mungkin Bang Sunan dulu? saya bilang saya support, saya tunggu undangannya. Karena kadang kan, ya saya kan mengikuti semua. Saya boleh dibilang mengikuti semua proses ini pernikahannya Mas Didi gitu loh, sama yang sebelumnya. Ada yang berbeda nggak sih Bang dari Beda-beda, semua beda-beda prosesinya beda-beda. Bang, Kalau- tapi kalau misalnya ini kan sejak cincin sudah diberikan artinya sudah menandakan suatu keseriusan dan pastinya akan melanjutkan ke jenjang yang lebih serius. Pertanyaan saya gini, cincinnya 1 apa 2? Ya kan? Ya untuk itu saya jujur belum bisa berkomentar. Tapi yang pasti kalau memang itu menjadikan satu hal yang positif, yang baik untuk masa depan mereka berdua, saya sebagai sahabatnya saya dukung. Ya semoga berjalan dengan baik ya. Karena kalau saya lihat dua sosok ini ada kecocokan. Kalau Bambang sendiri nih mungkin waktu postingan cincin itu memberikan support seperti apa sih? Wah, saya support. Saya sangat orang yang sangat bahagia sekali karena saya tahu sekali beliau memang sedang membutuhkan pendamping yang benar-benar sayang sekali sama beliau. Kan beliau juga mohon maaf baru kehilangan orang tercintanya kan dalam hal ini. Ibundanya, sehingga beliau pada saat memposting itu ya langsung juga saya japri juga seperti itu, Mas selamat ya gitu. Atas pilihan terbaiknya seperti itu. Ngomong-ngomong Barbie cemburu nggak? Iya, aku nggak bilang-bilang sih sama aku. Dan respon Ditambah dari lagi cinta ya, waduh. respon dari Bang Didi sendiri Ya, sangat atas- bahagia dia, oke gitu kan. Sangat mantap lah pilihan. Yang pasti saya jadi
nggak heran, kok Mas Didi ini rajin banget nge-gymnya. Iya. Wah, Ternyata biasanya itu ketika seseorang rajin nge-gym itu ada bayang-bayang, ada target. betul. Sama Dan kayak ternyata aku dong ya. dan ternyata terjawab. Iya, betul. Oh, itu Ada curhatan bang, mau mungkin menurunkan berat badan untuk mencapai body goals atau seperti apa? Ya yang pasti ya itulah yang saya tangkap sinyal-sinyalnya seperti itu. oke, dia sempat cerita tuh jadi rajin nge-gym, terus juga pengen berat badan berapa, dia sempat cerita nggak sih bang? Ya dia betul-betul ini ya, betul-betul komitmen ya, betul-betul komitmen berolahraga. Bahkan sempat pada saat itu Mas Adere juga ikut sempat melatih. Dilatih langsung oleh Iya, Adrai. Mas Adera. Berapa kali tuh bang nge-gymnya? Saya lihat sih hampir tiap hari. Oh, ini yang luar biasa. Dia itu mengikuti pola diet yang makannya sekali. Makannya sekali dalam sehari sampai ketemu besoknya lagi. Itu pun juga makannya nggak makan berat. Itu saya menyaksikan sendiri, saya sampai bingung, Di, ini udah malam nih, kok nggak makan? Enggak, makan aja Mas Sunan, saya makan ini. Dan dia komitmen. Dia tidak latah, nyobain atau dia tidak pesen. Bilang, lu kapan makannya, Di? Gue makannya besok. Jadi dia, apa tuh namanya ya, diet? Konsisten. Iya, satu hari Diet dia ketat. cuma sekali, Pak. Dan Tanya nggak bang, porsi sedikit. alasannya kenapa gitu sampai mau diet ketat Ya seperti itu? pastinya kan basicnya memang Mas Didi itu udah ganteng ya. Kalau ada pengacara ganteng itu saya, ini kata orang. Nah kalau politisi muda ganteng ya Mas Didi. Makanya dia betul-betul ya kan ini ya, Mbak Citanya kan cantik Iya. ya kan, cantiknya juga natural. Nah Mas Didi juga pastilah dia punya satu target yang supaya kalau ganteng, wah, si cantik ya kan sama si ganteng. Itu kemauan dari Bang Didi sendiri gitu? Iya, dia orangnya komitmen kalau dia pengen sesuatu jadilah barang itu. Gitu. Nah, Bang Bambang mungkin tadi kan responnya gitu kan, sempet tanya nggak sih kapan ini Cita mau diseriusin atau menjalin? Ini saya lagi nanya ini. Saya lagi nanya langsung kapan mau diseriusin. Nah, mudah-mudahan tapi feeling beliau tuh dalam hal perempuan sangat good. Bagus banget gitu loh. Sangat bagus gitu loh. Artinya ini bakalan begini, ini bakalan begini, ini bakalan begini. Itu sangat bagus feelingnya. Apalagi yang untuk masa depan. Nah, ini kan juga kita juga menanti proses apakah ini akan berjalan baik atau tidak. Yang jelas itu adalah pilihan Mas Didi yang kita semua berdoa untuk Mas Didi bahwa hubungannya Yang semoga pertama dan yang terakhir. langgeng untuk yang terakhir kalinya. Kita sangat berdoa itu. Tapi mungkin ada curhatan, ada rasa trauma nggak sih? Ini kan mengingat pernikahan yang bukan yang pertama di Mas Didi nggak pernah trauma ya pasti. Nggak pernah trauma. Dia nggak pernah trauma. Kan berapa kali Mas Didi menikah saya mendampingi ya. Begitu juga ketika Mas Didi sudah terpaksa harus selesai di kehidupan atau hubungan rumah tangganya, tidak pernah terbesit sekalipun dia kayak dendam atau kayak kecewa atau gimana gitu. Mas Didi orangnya nggak ada ini. Bukan tipikal yang baper, kalau saya bilang baper terus nangis atau gimana, enggak. Pernah lihat nggak? Pernah lihat nggak? Mas Didi nangis gara-gara perempuan? Oh enggak pernah. Jadi saya sampaikan sekali lagi, beliau sangat jeli dalam memilih perempuan, sangat pas. Misalnya yang 12 Oh, itu iya. kan benar-benar hari bersejarah pilihan yang seperti itu, ya kan. Lalu yang didampingi oleh Iya. ibunya, ya kan, ibunya, ya, itu sangat pas semua. Yang jelas setiap hubungan itu mengalami pasang surut itu biasa manusia itu. Tapi saya salut kalau sama Mas Didi. Saya pikir cita-cita adalah pilihan yang tidak salah dan tepat. Ya Mas Sunan. Amin. Bang Didi sendiri sudah bercerai itu berapa bulan yang lalu Bang? Mas Sunan. Kebetulan saya nggak diundang atau nggak ditunjuk jadi kuasa hukumnya, jadi mohon maaf sekali saya nggak tahu informasi seperti apa hal tersebut. Gitu. Nah Bang, kan netizen juga bertanya-tanya nih, wah ini kabar bahagia lagi kan, Cita-Cita akhirnya dapat pendamping baru lagi gitu.
netizen banyak yang nanya, emang sudah bertunangan atau belum gitu? Mungkin dari sahabatnya bisa menjelaskan gitu, ya menegaskan seperti apa? Ya betul, untuk khususnya fans-fansnya Cita Citata, yang pasti Cita Citata sangat beruntung karena mengenal sosoknya Mas Didi, yang Mas Didi adalah cucu dari sang proklamator ya Indonesia, sehingga saya juga yakin mereka kalau berpasangan bisa ke depan juga bisa membuahkan satu karya, karena mereka yang satu, Mas Didi ini senang sekali dengan musik, dengan menciptakan lagu musik. Nah, sementara Cita Citata kita tahu, siapa yang nggak tahu dia kan senang gitu loh dengan musik, dan dia juga seorang penyanyi yang cukup atau bisa dikatakan baik dalam melantunkan setiap lagu-lagunya pasti hits gitu. Artinya kalaupun mereka betul-betul nanti akan berjalan ke depan bersama-sama, pastilah akan kita tunggu nanti buah karyanya mereka. Pesan untuk Cita Citata, Bang. Pesan untuk Mbak Cita Citata. Mas Didi ini kan biar bagaimanapun juga public figure. Beliau pernah jadi anggota dewan, sekarang dewan pimpinan pusat salah satu partai. Lalu juga kemungkinan besar juga akan menjadi calon duta besar seperti itu. Harapan kami semuanya bisa menjadi harmonis hubungannya. Harmonis, dijaga hubungannya agar semua berjalan baik, langgeng menuju ke pelaminan. Ini pesan kita sebagai sahabat-sahabat. Berarti bisa dikatakan mengiyakan gitu ya atas Ya. Kita support Support. buat Mas Didi dan Cita Citata. Nah, belum ada info. Soalnya kalau Mas Didi itu orangnya agak ini ya, agak unik. Dia nggak jauh-jauh hari kalau ngasih tahu. berarti teman sendiri masih dirahasiakan juga ya Bang? Dia bisa bilang, Mas Sunan, besok siap-siap ya, bisa. Tapi Bang, mungkin terakhir nih, mungkin sahabat merasakan apa sih ketika Didi Mardika kedekatannya dengan Cita Citata, ada perubahan apa gitu pada Didi Mardika? Ya perubahannya itu tadi saya lihat ya, Mas Didi tambah berkomitmen berolahraga, dan Mas Didi juga tambah serius dalam industri musik. Kan dia juga suka nge-remix, suka menciptakan lagu-lagu gitu ya. Artinya ya pasti bagus ya. Pasti bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia ketika mereka betul-betul bersatu dan memberikan membuahkan karya-karya musiknya mereka. Nanti kita tunggu. Bang, tapi ini ada juga yang berkomentar apa ini gimmick aja karena Kak Cita mau keluarin single, dan mengingat Mas Didi juga kan bisa membuat lagu juga. Bener begitu nggak sih Bang? Atau emang ini beneran nggak ada gimmick atau apa itu? Maksudnya settingan atau Itu bukan? tadi yang saya bilang. Kalau saya bilang sekarang, oh itu cuma gimmick, nggak taunya beneran. Saya bilang beneran, nggak taunya cuma gimmick. Nah itulah Mas Didi. Ya. Oke. Thank you, Ateng Buang Ayu. Thank you. Oke ya.